Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul 'abdu aw safaran." Ya, kutiba lahu mithlu kana ya'malu muqiman sahihan. Jadi orang yang mengerjakan amalan-amalan soleh, ya, amalan-amalan kebaikan ini, ketika kok suatu saat dia sirgal atau sibuk dengan sesuatu sehingga dia tidak bisa mengerjakannya, maka tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia mengerjakan. Umpamanya habis maghrib kita ini baca Quran, habis maghrib ratiban, habis maghrib kita zikir, tiap hari demikian kita kerjakan. Ketika suatu saat kita bepergian atau suatu saat kita sakit, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka akan ditulis pahala sempurna oleh Allah meskipun kita enggak ngerjakan. Ya. Setiap hari kita sholat duha, umpamanya setiap jam 9, jam 10 kita sholat duha. Setiap hari kita sholat duha. Tapi suatu ketika kita ini lagi sakit, nggak bisa sholat duha. Atau kita lagi bepergian, nggak bisa sholat duha. Maka ditulis oleh Allah, sehingga kita ini walaupun nggak mengerjakan, ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala sempurna seakan-akan kita mengerjakan amalan tersebutlah. Ini enaknya hadirin, enaknya orang yang mempunyai amalan-amalan istiqomah. Umpamanya setiap Senin Kamis kita berpuasa, ya tiba-tiba hari Senin, wah saya nggak berpuasa, saya sakit umpamanya. Atau ibu-ibu yang biasa puasa sunnah Senin Kamis, tiba-tiba kok hari Senin dia ada halangan, sampai Kamis masih perempuan kan ada halangan sehingga nggak boleh puasa, nggak boleh sholat, ya. Yang namanya ada keluar darah, itu darah haid umpamanya. Itu maka terus mendapatkan pahala walaupun dia nggak ngerjakan. Ya inilah makanya enaknya amalan-amalan ketika kita kerjakan secara istiqomah. Nah, maka dari itu hadirin penting, ya pentingnya bagaimana kita ini punya amalan-amalan istiqomah. Jadi amalan kebaikan baca Quran kita pastikan jam berapa umpamanya. Kita pastikan jam berapa. Ya. Habis maghrib saya wajib baca Quran. Udah belajar istiqomah baca Quran. Ya, setiap habis sholat umpamanya kita punya zikir-zikir, wiridan, kita harus punya istiqomah. Ya, sehingga ketika kita nanti kita nggak bisa mengerjakan itu amalan, maka akan tetap ditulis pahala sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit tentang seputar Dzulhijjah. Ya, karena sekarang kan bulan Dzulhijjah, maka sedikit ya tentang fadilah bulan Dzulhijjah. Karena sehingga kultum pagi ini sebenarnya saya mau bahas tentang surat Ali Imran. Ya, kita bahas surat Ali Imran. Kita kan di dalam rukun iman kita yang ketiga, kita ini iman kepada para rasul, para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini telah memilih. Kalau dalam tafsir Jalalain, ya, Innallaha astafa au khiyar, memilih, atau di sini adalah orang-orang, maksudnya nabi-nabi, rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah orang-orang pilihan. Ya. Alal alamin, di atas pada zaman itu, ya, ketika zaman itu berarti nabi-nabi, rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala ini orang-orang pilihan, enggak sembarangan. Dari segi jasadnya juga dia pilihan. Jadi rasul nabinya Allah, rasulnya Allah
itu orang pilihan. Apa sih beda antara nabi dengan rasul? Beda. Ya. Kalau rasul itu sudah pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Jumlahnya juga beda. Kalau nabi lebih banyak jumlahnya. Dalam kitab Hilyatul Auliya dikatakan nabi itu jumlahnya 124.000. Banyak banget, ya kan? Kalau rasul 312, ada yang mengatakan 313 itu rasul. Nah, ini diantara perbedaan antara nabi dan rasul. Biar kita paham. Ya. Biasanya nabi itu ketika mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau nabi enggak wajib untuk mendakwahkan kepada kaumnya. Tidak ada kewajiban. Ya. Ada wahyu turun, ya, ada syariat turun, dia pakai bersama keluarganya saja, ya. Itu pun kalau keluarganya mau, ada juga yang enggak mau. Kalau Rasul itu mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, ini wajib disampaikan kepada kaumnya. Nah, itu Rasul. Kemudian perbedaan nabi itu ketika mendapatkan wahyu lewat mimpi, itu nabi. Kalau Rasul mendapatkan wahyu itu melalui malaikat Jibril, langsung ketemu dengan malaikat Jibril. Ya. Bisa kemudian langsung datang, bisa juga lewat mimpi. Nah, lebih luas kalau Rasul itu. Makanya nabi di sini yang pertama dikatakan innallaha astafa Adam, nabi pertama adalah Nabi Adam. Yang dikatakan Abul Bashar, bapaknya manusia. Jadi Nabi Adam itu adalah nabi pertama kali, manusia pertama kali. Ya. Kemudian ada Adam, Idris, terus nabi, masih nabi. Ya. Kemudian yang kedua, ya, innallaha astafa Adam wa Nuh yang kedua. Bukan nabi ya. Nuh ini adalah rasul pertama kali. Rasul. Kalau Nabi Adam itu nabi, Nabi Idris nabi, ya, Nabi Su'ad nabi. Nah, kemudian muncullah Nabi Nuh. Nuh ini adalah rasul pertama kali. Seorang rasul yang diperintahkan untuk mendakwahkan syariatnya kepada kaumnya. Kalau nabi-nabi belum ada kewajiban, tapi sama. Kalau nabi-nabi itu biasanya diturunkan ya kepada umat yang sudah beriman. Ya, jadi tugasnya dia bimbing, ya taklim juga. Kadang-kadang nabi itu taklim juga. Ya, tapi tidak wajib menyampaikan risalah kepada kaumnya. Bagaimana kalau menyampaikan? Ya ada banyak nabi yang menyampaikan risalah kepada kaumnya, tapi di sini maksudnya kalau nabi itu tidak ada kewajiban menyampaikan, tidak ada kewajiban mendakwahkan risalah, tapi kalau rasul wajib. Makanya rasul pertama kali itu adalah Nabi Nuh. Rasul pertama kali Nabi Nuh. Tapi manusia pertama kali, nabi pertama kali Nabi Adam. Harus bisa kita menjelaskan bahwa Nabi Adam nabi pertama kali. Rasul pertama kali Nabi Nuh. Nah, ketika zaman Nabi Nuh inilah terjadi banjir yang sangat besar. Maka seluruh keturunan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud itu semuanya meninggal kecuali orang-orang yang beriman yang ikut di kapal daripada Nabiullah Nuh dan anaknya. Nah, makanya nggak banyak. Nah, mulai dari sinilah mulai muncul, maka dikatakan Nabiullah Nuh itu adalah Abul Bashar Sani, ya, bapaknya manusia yang kedua. Kenapa? Karena keturunan daripada Nabiullah Adam itu sudah nggak ada, sudah mati kena banjir, kecuali orang-orang yang ikut ke kapalnya Nabiullah Nuh. Inilah orang-orang yang selamat. Dan juga termasuk daripada 3 putranya Nabi Nuh, yaitu Ham, Sam, sama Yafis.
Putra 4, mestinya putranya Nabi Nuh kan 4 nih ya. Tapi satunya enggak taat, yaitu Kan'an. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari keempat putranya itu, 3 putranya Nabi Nuh inilah, maka lahirlah nabi-nabi setelahnya. Ya. Wa ala Ibrahim. Nah, ayat berikutnya wa ala Ibrahim, kemudian sampailah kepada keturunan Nabi Allah Ibrahim. Nah, ini Nabi Allah Ibrahim ini setelah nabi-nabi sedikit langsunglah kepada Nabi Allah Ibrahim. Nah, kebanyakan daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim inilah yang menjadi daripada nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim kita tahu istrinya ada berapa? 4. Ya, kalau yang tenar, yang viral kan cuma 2, ya. Yang pertama adalah Sayyidah Syarah. Syarah itu subhanallah diciptakan dalam tafsir itu perempuan namanya Sarah. Sarah itu saking cantiknya sehingga dikatakan Sarah. Wallahu a'lam, namanya itu ada yang mengatakan nama Syarah itu adalah lakop, ya, atau julukan karena saking cantiknya. Ya, Sarah binti Al-Khalil. Nah, ini Syarah ini begitu cantiknya luar biasa. Ya, anak daripada pamannya Nabiullah Ibrahim. Ya, jadi pamannya Al-Khalil, ya, itu punya anak cewek yang sangat cantik, inilah dinikahkan oleh Nabiullah Ibrahim. Nah, Sarah, Sayyidatina Syarah yang pertama. Yang kedua, Siti Hajar, ya kan? Siti Hajar Al-Misri, yaitu orang Mesir. Karena Siti Hajar ini adalah ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam datang ke Mesir. Nah, di situ ketemu Fir'aun. Nah, Fir'aun itu istilahnya bukan nama raja, tidak. Fir'aun itu adalah julukan kalau di sini macam presiden, ya. Presiden pertama Soekarno, presiden kedua Pak Harto. Nah, gitu Fir'aun itu begitu. Fir'aun itu ya raja pertama, Fir'aun ini ya. Nah, begitu Fir'aun itu zamannya Nabi Ibrahim juga rajanya Fir'aun, zamannya Nabi Musa juga Fir'aun. Nah, makanya Fir'aun itu bukan nama seseorang, tapi julukan atau jabatan. Ya kayak Hamengkubuwono, ada Hamengkubuwono 1, Hamengkubuwono 2 begitu. Nah, maka ketika itu Nabi Allah Ibrahim datang ke Mesir ke Raja Fir'aun tadi. Nah, ketika itu Raja Fir'aun senang sama Sarah saking cantiknya, ya kan? Saking cantiknya. Nah, maka setelah itu diambil, ya dikatakan Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ditanya, siapa kamu? Dia katakan bahwa aku, saya ini saudaranya. Kalau dia katakan saya ini suaminya, dibunuh, ya kan? Ini Fir'aun ini subhanallah doyan banget perempuan yang cantik. Ya, doyan banget, namanya raja sangat berkuasa. Dan ketika itu Syarah itu diambil oleh Fir'aun. Singkat ceritanya, tetapi namanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sananya karena dia ketika mau diperkosa lah bahasanya, nah dia berdoa kepada Allah sehingga Fir'aun ini stroke, tangannya nggak bisa gerak apa-apa. Lah begitu sampai 3 kali. Setelah didoakan oleh Nabi Ibrahim, ya kan, dia kuat lagi. Malam berikutnya pengen perkosa lagi begitu. Nah, sampai 3 kali. Nah, sehingga dia katakan bahwa yang datang kepada saya ini bukanlah manusia, tapi malah malaikat. Nggak bisa dijamah oleh Fir'aun tersebut. Nah, karena senangnya, maka dikasihlah hadiah seorang perempuan. Ada mengatakan ini adalah putrinya daripada Fir'aun. Ada yang penting intinya hadiah daripada Fir'aun yaitu Sayyidatina Hajar. Nah, Hajar. Setelah Hajar jadi istri yang kedua. Nah, ketiga yang ketiga itu adalah Sayyidatina Kamturah. Nah, kemudian yang keempat yaitu Sayyidatina Hajun. Nah, ini 4 istri daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
Nah kemudian istri yang pertama Sayyidatina Sarah inilah melahirkan daripada nabi-nabinya orang Bani Israel. Maka nabi-nabi, ribuan nabi-nabi ini lahirnya banyak daripada Sayyidatina Sarah. Sayyidatina Sarah mendapatkan seorang anak bernama Ishak. Ishak punya lagi keturunan bernama Yakub. Ya, Yakub itu yang punya lakop Israel. Lah Yakub ini punya anak lagi 12 keturunan. Nah inilah dikatakan Bani itu keturunan, berarti Yakub keturunan Yakub, karena Yakub lakopnya Israel. Ya itu dikatakanlah keturunan daripada Nabi Yakub. Inilah Bani Israel. Nah ini nabi puluhan nabi, ratusan nabi ini kebanyakan daripada keturunan Nabiullah Ishak. Nah, kemudian ke Siti Hajar, ini nabinya ke bawahnya, inilah sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi Muhammad ini adalah nabi keturunan daripada Siti Hajar. Beda ya. Kalau Ishak ibunya adalah Syarah. Nah, kalau Nabi Muhammad ini keturunan daripada seorang ibu istri Nabiullah Ibrahim yang bernama Siti Hajar. Kemudian yang terakhir yaitu wa ala Imran, keluarga Imran. Nah, keluarga Imran ini enggak nabi, ya ulama besar, ulama Bani Israel. Ya, ulama Bani Israel bukan nabi. Ya, tapi luar biasa sehingga namanya ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wah, ini luar biasa coba. Namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Lah Imran, istri Imran inilah suatu ketika dia nazar. Inni nazartu laka, sesungguhnya aku nazar kepadamu ya Allah bahwa nanti ya, kalau suratnya di dalam surat Ali Imran ya, ada nah, di dalam surat Al-Imran di situ diceritakan nazar, kalau saya punya anak nanti akan saya hikmatkan, saya suruh daripada berhikmat di Masjidil Aqsa. Kemudian nazar ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterimalah nazar ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ya, setelah hamil, setelah lahir, kok anak saya perempuan. Nah ini agak kecewa ya kan? Kenapa? Ya dikatakan dalam tafsir tadi, kenapa? Nah biasanya orang yang berhikmat di dalam masjid kan laki-laki. Nah ini kok perempuan? Bagaimana ini ya Allah? Ya maka Allah katakan, saya lebih ngerti, saya lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, saya lebih ngerti, saya lebih paham. Akhirnya apa? Ya setelah lahir, nah setelah lahirlah diberikan nama Maryam. Tetap, walaupun cewek tetap dia berhikmat di dalam mihrab. Nah, mihrab yang ada di Baitul Maqdis di Masjid Aqsa tadi. Nah di situ itu sempat terjadi perebutan. Di situ ada 14 daripada orang-orang Bani Israel, ulama-ulama Bani Israel itu untuk memelihara Siti Maryam. Ya, untuk memelihara.